Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Nurul Huda beserta jajarannya. Yang saya hormati panitia penerima peserta didik baru dan seluruh rekan kerja, Bapak Ibu, para wakil dan segenap tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan kerja atas Nurul Huda R3 yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz dan Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021, yang mana tadi sudah kita sama-sama dengarkan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, awal dalam penyampaian kami, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai pada detik ini kita masih memperoleh nikmat Allah berupa iman Islam. Begitu juga kesehatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa bermuhajah silaturahmi di kampus MTS Nurul Huda R3 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan syariat yang diwariskan kepada kita ini, senantiasa rahmat Allah akan terus bercucuran kepada kita, dan juga syafaat beliau insyaallah bisa kita peroleh nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, yang pertama atas nama keluarga besar MTS Nurul Huda R3 menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini secara resmi ijab kabul untuk menitipkan putra putri dalam proses pendidikan mereka di madrasah yang kita cintai. Saya menyampaikan bahwa MTS Nurul Huda adalah lembaga pendidikan milik umat. Karena ini adalah merupakan hasil rintisan dan perjuangan para tokoh-tokoh kita sebelumnya yang ada di Arso 3, Arso 4, dan Sekanto pada umumnya. Sehingga kami pada prinsipnya teman-teman yang bekerja di madrasah ini merasa bahwa ini adalah amanah yang dititipkan oleh para pendahulu, para orang tua, para ulama kita, para ustadz kita. Bagaimana ini lembaga ini bisa dimanfaatkan maksimal untuk bisa mencetak sumber daya manusia, anak-anak yang berakhlak mulia, memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan religius, dan kecerdasan emosional. Sehingga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami pada prinsipnya tetap berpihak kepada kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Sehingga segala sesuatu kaitan dengan kebutuhan di madrasah ini, jika kami tidak bisa sampai untuk menjangkaunya, maka kami akan mengajak musyawarah komite dengan orang tua peserta didik. Kaitan dengan kebutuhan fasilitas yang digunakan belajar untuk anak-anak kita di madrasah ini.
saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada komite dan orang tua peserta didik kelas 8, 9 yang kelas 7, 8, sekarang kelas 8, kelas 9, juga kelas 9 yang sudah tamat. Bahwa dalam program tahun yang lalu, alhamdulillah, partisipasi orang tua, sehingga kita bisa memungkinkan untuk memiliki fasilitas atau sarana yang digunakan untuk ujian online. Jadi di sana ada berapa puluh laptop, komputer dengan kursi dan meja, itu adalah merupakan sedekah jariah daripada Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak ada bedanya Bapak Ibu kalau kita berkorban untuk anak-anak kita dalam memenuhi kebutuhan belajar di madrasah ini, tidak bedanya kalau kita itu memberikan infak kepada pondok pesantren, panti asuhan, masjid, musola, dan fasilitas kepentingan umat lainnya. Tidak ada bedanya. Sehingga itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwa pada tahun pelajaran 2019-2020 kami lepas anak kita yang tamat tahun ini sebanyak 94 peserta didik. Dan alhamdulillah kemarin mereka lulus 90 berapa? 94%? 92%? Kan satu yang tidak lulus. Berarti 99%, ada satu yang memang terpaksa tertinggal ya. Karena pada pelaksanaan ujian yang bersangkutan tidak bisa mengikutinya. Dan untuk tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah kami dititipkan peserta didik pengganti sebanyak 91 sesuai dengan laporan panitia penerimaan peserta didik baru tadi. Berarti tetap kita harus menggunakan 3 ruang belajar. Memang secara efektif dan efisiensi dalam proses pembelajaran itu kita dianjurkan bahwa dalam satu ruang itu siswa paling banyak harusnya 20. Tapi kita sudah melampaui ambang batas, yaitu sekitar 30 lebih. Karena jumlah peserta didik kita yang ada di kelas 9 sekarang itu sudah mencapai 104 yang kelas 9 sekarang sudah. Kelas 8 sekitar 96. Kelas 7 sekarang ini 92. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa ruang belajar kita memang kurang. Harusnya 3 rombel lagi yang harus kita siapkan. Sehingga peserta didik yang harus ditampung setiap ruangan itu adalah sebanyak 20 peserta didik. Tapi kita sudah mencapai 30 lebih. Ini karena kondisi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami dengan teman-teman guru di sini punya rasa optimis walaupun kita sudah melampaui jumlah dalam proses pembelajaran untuk anak yang ada di dalam ruangan, tetapi Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan dan skill dalam pengelolaan kelas, saya bilang tolong itu diatur baik sehingga dalam pelayanan itu agar bisa merata sampai kepada seluruh peserta didik. Ini kondisi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, sehingga jumlah siswa kita sini keseluruhan kalau ditambah dengan kelas 7 sekarang, maka sekitar kurang lebih 300 peserta didik.
Kemudian jumlah tenaga pendidik 17 Bapak dan Ibu guru. 17 ini 10 orang adalah tenaga sukarelawan. Artinya mereka menginfakkan diri mereka untuk mengabdi di madrasah ini. Sehingga itulah yang menjadi PR kami Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kami memperhatikan kerja mereka, pelayanan mereka yang maksimal itu. Sehingga itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Ketua Komite menyampaikan ada infak sebesar 25.000 itu, peruntukanlah adalah untuk kesejahteraan teman-teman guru Bapak Ibu sekalian. Kalau sekolah lain mungkin Bapak Ibu bisa mendengar di sana itu ada uang pendaftaran, ada uang pembangunan. Madrasah Nurul Huda tidak menggunakan sistem itu. Yang kira-kira yang bisa kita butuh, kita musyawarahkan dengan komite dan orang tua. Sehingga plafon 25.000 per bulan ini Bapak Ibu sekalian, ini kesepakatan sudah 3 tahun yang lalu dan belum ada peningkatan. Sehingga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, memang kemarin teman-teman kami dalam rapat ada yang mengusulkan bagaimana Pak kondisi dengan keadaan darurat karena COVID ini, apakah infak masih berlaku? Saya bilang kalau infak tidak berlaku atau tidak berlaku selama masa COVID, maka kesejahteraan teman-teman pasti harus menurun, karena keseimbangan dengan rezeki yang kita miliki. Sehingga dengan terpaksa kami sepakati kemarin bahwa infak untuk per bulan 25.000 itu tetap untuk Bapak Ibu ikut partisipasi dalam membantu madrasah. Jadi 25.000 itu mulai dia hari ini, berarti bulan Juli sudah mulai infak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena dalam keadaan yang demikian ini, maka infak itu bisa langsung ditransfer ke rekening komite. Rekening komite. Tinggal nanti Bapak Ibu serahkan bukti pengiriman kepada kami lewat WA atau juga bisa. Sehingga kami bisa data di sini mana yang sudah, mana yang belum. Jika itu rezeki sudah ada di tangan. Tapi kalau misalnya belum, ya nggak apa-apa, tunggu rezeki datang baru diselesaikan. Dan alhamdulillah kaitan dengan itu, maka kita ini kan setiap tahun ada bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP. Kalau anak-anak Bapak dan Ibu kemarin mungkin pas kelas akhir kelas 6 mereka terima di BRI atau bank yang ada di sekitarnya. Itu bantuan langsung dari pemerintah pusat. Sehingga kita di sini kalau nanti seperti itu ada, maka itu bisa nanti kita sepakati dengan orang tua untuk dipotong infaknya. Lebihnya akan diserahkan kepada orang tua peserta didik yang per bulan 25.000. Tapi untuk kelas 7 belum bisa dapat hak, kecuali nanti kalau sudah di semester kedua. Sekarang ini sedang dalam proses pencairan untuk kelas 8 dan kelas 9. Kalau kelas 9 yang tamat kemarin sudah kita cairkan dan sudah kita serahkan buat mereka. Sekarang giliran kelas 8 dan kelas 9. Nilainya satu semester 750. Biasanya nanti anak kita terima semester 1, satu semester berarti dia hanya dapat 375. Ya itu perlu kami sampaikan Bapak sekalian, sehingga nanti ada program seperti itu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengetahui. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan proses belajar mengajar dalam masa COVID-19 ini, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ketua Komite, bahwa sesuai anjuran pemerintah bahwa tahun ajaran baru dibuka tanggal 13 dan itu belum bisa diberlakukan proses tatap muka dalam belajar.
sampai dengan tanggal 31 Juli. Sambil menunggu kesempatan tersebut, Bapak Ibu sekalian, kami kemarin sudah on untuk siap gelar kegiatan belajar online, artinya belajar dari rumah. Harapan kami adalah memang tidak bisa efektif belajar itu. Kita kalau belajar dengan anak dalam kelas saja agak kewalahan. Kalau guru tidak sempat mengelola kelas dengan baik, maka kesulitan ada di situ. Apalagi kalau dia ada di rumah, di tempat yang merdeka, tempat yang bebas, maka itu kalau tidak kita kerjasama untuk mengawal kegiatan belajar anak, maka ini pun akan kesulitan. Sehingga hal ini Bapak Ibu sekalian, kemarin kami coba merumuskan. Kalau misalnya kita jalan dalam beberapa minggu umpamanya terkendala kaitan dengan anak, mungkin fasilitas di rumah yang tidak siap dan segala macam, maka nanti kami coba untuk melakukan sistem shift belajarnya, tatap muka langsung di sekolah. Jadi misalnya hari ini kelas 7 semuanya. 9 ruangan ini digunakan semua untuk kelas 7, kita bagi dengan jarak mengikuti protokol kesehatan. Nanti besoknya misalnya kelas 8 juga sama. 9 kelas digunakan untuk kelas 8 semuanya. Begitu juga kelas 9. Jadi kita sambil menunggu situasi dan kondisi, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala, termasuk anak-anak kita untuk belajar yang bisa efektif. Maka itu harapan kami menyambut bulan Zulhijjah ini, memang kita disunahkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk kita manfaatkan kesempatan memperbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak amal ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat wabah ini sehingga semua kita kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala. Jadi itu beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Maka itu suksesnya madrasah ini jikalau ada kerjasama antara madrasah dengan orang tua. Tapi kalau tanpa itu semua Bapak Ibu, harapan dan cita-cita kami ingin mau nanti melepas anak kita setelah tamat dari sini, itu supaya tidak menjadi beban buat kami. Harapan kami supaya dia kembali ke orang tuanya, bisa memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang mumpun, ilmu yang bermanfaat, sehingga dia bisa menghantarkan dirinya untuk menuju kepada cita-cita yang diidam-idamkan. Itu harapan kami Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat walaupun dalam suasana libur kami tetap ada di sekolah, di madrasah. Karena memang kami dituntut bahwa itulah hari kami untuk bekerja. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap supaya kita kerjasama untuk bagaimana meladeni anak-anak kita ini supaya mereka senantiasa tumbuh dan berkembang dengan karakter yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, karena itu pasti akan menjadi dambaan kita semua Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika ada di depan mata kita orang tua akan menjadi pelipur lara mata kita dan pelipur lara hati kita, kebanggaan bagi kita semua. Barangkali itu ya Bapak Ibu kami perlu sampaikan. Adapun kaitan dengan hak anak untuk memperoleh seperti seragam dan segala macam, nanti ada tim khusus yang akan menyampaikan kepada kita semua. Dari saya atas nama keluarga besar MTS Nurul Huda Al-3 menyampaikan terima kasih atas silaturahmi. Mudah-mudahan dengan asbab silaturahmi ini rahmat dan keberkahan Allah akan tercurah di tempat yang kita cintai ini dan untuk kita semua yang ada di keluarga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.